Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Thayyib, anak-anak ustazah semuanya, alhamdulillah ini pertemuan pertama kita setelah melalui PTS 1. Ya, semoga anak-anak ustazah tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ujian kalian ya, hasil PTS kalian alhamdulillah ya Masya Allah lah ya. Akan tapi yang ustazah herannya ya, ada beberapa anak-anak ustazah yang menjawab dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang nggak ada di buku. Nah itu ustazah heran juga, itu dapat kata-kata dari mana itu ya. Dan juga masih ada yang jawab pakai bahasa Indonesia ya. Padahal udah ustazah sebutkan, jawablah pakai bahasa Arab semampu kalian ya. Atau dengan ngarang-ngarang seperti itu, karena kan kalian sudah lumayan banyak mufrodat. Nah, boleh disambung-sambung seperti itu ya, dikarang-karang. Nah, akan tetapi yang terlihat yang ustazah tahu mana kalimat yang ada di buku ya, mufrodat yang ada di buku dengan yang tidak di buku. Nah, ustazah koreksi ini kayak kalimat-kalimat di Google seperti itu ya, di kitab-kitab yang lain. Nah, wallahu a'lam. Nah, akan tetapi juga masih ada beberapa yang salah di soal yang ustazah tanya, berapa asal masalah ya, asal masalah. Sebentar ustazah buka soalnya. Soal tes sebentar ya. Insyaallah. Sofil Hadi Ashar. Nah, ya, soalan pertama, mahia al-faraid ya, mahia al-faraid. Nah, hampir semuanya benar jawabannya. Al-faraidu hiya al-ilmu biqismatil mawarith. Dan ini udah ustazah kasih kisi-kisi kali waktu kemarin itu ya. Dan ini juga sama seperti dengan soal di latihan kita sebelum PTS. Setelah itu juga soalan nomor 2, udhkur asbabal irthi. Nah, ini dia jawabannya. Asbabul irthi rahim wa nikah wa wala. Ya. Kemudian as-su'alus salis, yang ketiga, manhum ashabul furud. Nah, manhum ashabul furud. Nih dia, nih. Dzul fardi asyarah, hadha huwa ashabul furud ya. Seperti yang ustazah sebutkan di kisi-kisi kemarin, dzul fardi ya, artinya apa dzul fardi? Orang-orang yang memiliki bagian pasti, atau bahasa lainnya, kata lainnya ashabul furud ya. Ashabul furud asyarah ya, az-zaujan, al-abawan, al-jad, al-jaddah, wal banat, banatul ibn, al-akhwat. Nah,
min kulli jihah wal ikhwah minal ya. Ini ada yang menjawab cuma 3, ada yang menjawab cuma 5, ya ada yang menjawab 12. Ya, ada yang menjawab 12. Wallahu a'lam duanya lagi tambahan dari mana. Akan tapi tetap saja ustazah beri nilai ya, tidak ustazah salahkan total, enggak. Yang jawab 3 ustazah kasih nilai, yang jawab 5, yang jawab 12 juga tetap ustazah kasih nilai, akan tetapi tidak sesempurna. Tidak sesempurna teman atau anak-anak ustazah yang menjawab asyarah dan tepat. Ya, di soal nomor 3 itu poinnya 20 ya. Lalu, ini yang keempat yang masih banyak yang keliru. Kam aslul mas'alah minar rubu' was thuluth wan nisf. Nah, kalian bisa bayangkan ar-rubu' ya, ats-thuluth 3, ar-rubu' 1/4, ats-thuluth 1/3, an-nisf 1/2. Nah, kam aslul mas'alah, berapa asal masalahnya? Ya. Berapa asal masalahnya? 12. Nah, lalu soal kelima, matal muslim wa tarakal ab wal bintain waz zaujah kam lahum minal warathah ya. Berapa bagi mereka bagian warisan ya. Seorang muslim wafat dan dia meninggalkan ayah, 2 anak wanita dan zaujah. Al-ab sudah pasti asobah ya, asobah karena dia adalah laki-laki satu-satunya di ahli waris tersebut. Nah, wal bintain thulutsan 2/3. Az-zaujah nih, mana di sini az-zaujah? Az-zaujah baginya 1/8 jika bersamanya ada walad ya, jika bersamanya ada anak 1/8. Kalau nggak ada anak 1/6. Jadi bagian istri itu kok nggak 1/6, 1/8. Nah, itu dia. Jadi yang banyak keliru itu di soalan nomor 4 dan soalan nomor 5. Ada yang benar, dia coba menghitungnya ya. Al-ab dibuat asobah sudah benar, al-bintain 2/3 sudah benar, az-zaujah 1/8 sudah benar, dan dia coba menghitungnya. Masya Allah. Anak ustazah yang tidak coba menghitungnya ya, dia hanya kasih al-ab asobah, al-bintain ats-tsulusan, az-zaujah ats-tsumun. Nah, seperti itu saja pun juga ustazah benarkan, dan poinnya ustazah kasih 25 sama ya, karena memang tujuan atau inti yang diminta dari soal adalah bagiannya saja, tidak dihitung. Wallahu a'lam. Nah, itu pembahasan dari soalan kita PTS 1 ya. Nah, kita lanjut materi kita ya, sedikit lagi sebelum kita meninggalkan bab al-faraid ya. Sebelum kita meninggalkan bab al-faraid itu tinggal 3 ya, tinggal 3 bab lagi. Yang terakhir kita babu mirathi ahlil milal, bab pembagian warisan yang beda agama. Ya, ini kita yang terakhir, yakni la yarithul muslimul kafira illa bil wala. Ya, orang muslim tidak mewarisi orang kafir kecuali dengan cara al-wala, dan begitu juga orang kafir tidak mewarisi kepada orang muslim kecuali dengan al-wala. Maka kita masuk ke judul yang baru ya, babu mirathil mutallaqah. Babu mirathil mutallaqah. Lihat bukunya ya, karena buku sudah ada di tangan kalian, halaman 158 ya, 158. Isma'na jayidan ya talibat, diperhatikan. Babu mirathil mutallaqah, bab pembagian warisan ya, bab warisan wanita yang ditalak
ya. Bab warisan wanita yang ditalak. Mutallaqah, wanita yang ditalak. Apa itu ditalak? Yang dicerai oleh suaminya. Nah, suami istri, ya, zauj dan az-zaujah itu keduanya saling mewarisi, ya kan? Kalau zauj meninggal, maka zaujah mewarisi dari zauj. Kalau suami meninggal, kalau suami wafat dan dia memiliki istri, maka istrinya berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Begitu juga sebaliknya, kalau istri yang wafat, istri yang meninggal, maka suami menjadi ahli waris dari istri. Nah, akan tetapi gimana ceritanya kalau istrinya telah ditalak? Ya, kalau istrinya telah ditalak, telah dicerai oleh si suami. Istri yang dicerai, lalu suaminya yang mencerainya wafat. Nah, apakah istri yang telah dicerai ini mendapatkan bagian warisan dari si suami? Nah, inilah dia yang akan kita bahas. Nah, man abana zaujatahu fi sihhatihi. Man, makna man? Siapa? Nah, siapa? Abana, yang mentalak bain, ya. Abana itu anak-anak ustazah, silakan ustazah kalian catat di buku kalian, ya, coret pakai pensil, ya. Abana, mentalak bain. Apa itu ustazah mentalak bain? Talak bain. Nah, talak bain itu adalah talak yang lebih dari 2. Nah, oke, ustazah kasih tambahan sedikit, ya, biar kalian tambah paham. Talak itu ada 3, ya. Ada talak 1, ada talak 2, dan talak 3. Nah, yang talak 3 itu namanya talak bain. Apa perbedaannya ustazah dengan talak 1 dan talak 2? Talak 1 itu namanya talak roja'i, ya. Nah, nih di sini ada bal fi talakin roja'i. Nah, talak 1 dan talak 2 itu disebut dengan talak roja'i. Maksudnya apa? Mungkin anak-anak ustazah yang sudah mulai paham bahasa Arab, apa arti roja'i? Asal katanya dari roja'a yarji'u, kembali, pulang, ya kan, seperti itu. Nah, artinya talak 1 dan talak 2 itu, ya, talak 1 dan talak 2 itu suami istri masih bisa kembali, masih bisa rujuk, masih bisa kembali jadi suami istri kalau talak 1 dan talak 2. Tetapi kalau talak bain, talaknya lebih dari 2, yakni talak 3, itu udah nggak bisa kembali lagi, udah nggak bisa rujuk lagi. Mau minta maaf, yuk kita jadi suami istri lagi, itu sudah tidak bisa karena dia jatuh talak bain. Tetapi kalau masih talak roja'i, yakni talak 1 dan talak 2, nah si suami atau si istri boleh minta balikan, boleh baikan kembali jadi suami istri seperti semula, itu masih diperbolehkan. Nah, kasus yang pertama yang dibahas di sini adalah man abana zaujatahu fi sihhatihi, ya. Barang siapa yang mentalak bain istrinya, ya, yang mentalak bain istrinya fi sihhatihi, di saat dia sehat, ya, dalam keadaan sehat. Siapa sehat? Suaminya, ya. Seorang suami yang mentalak bain istrinya dalam keadaan sehat, maka apa? Lam yatawarosa. Nah, keduanya tidak saling mewarisi, tidak bisa mewarisi. Misalnya suami mentalak bain istrinya, nah ternyata setelah 3 hari atau sebulan istrinya ditalak bain, istrinya wafat. Nah, lalu apakah suami mendapatkan warisan dari istri? Tidak, ya, tidak mendapatkan warisan. Mereka berdua, suami istri yang istrinya telah ditalak bain, tidak saling mewarisi. Au maradin ghairi makhuf, ataupun suaminya mentalak bain istrinya dalam keadaan sakit, ya, dalam keadaan sakit. Nah, ghairi makhufin, ya, ghairi makhufin. Ghairi makhufin yang ini apa maksudnya ustazah? Yang tidak ada unsur kesengajaan, ya. Boleh kalian catat seret
tarik garis, maka kalian catat kecil-kecil di sini ya. Apa itu ghairi makhuf? Tidak ada unsur kesengajaan karena takut istrinya mewarisi. Seperti itu. Nah, tidak ada unsur kesengajaan biar istrinya nggak dapat warisan dari dia. Nah, suami yang mentalak bainnya, seorang suami yang mentalak bain istrinya dalam keadaan sakit. Nah, dan diteliti ternyata nggak ada unsur kesengajaan suaminya mentalak bain di saat dia sakit biar istrinya nggak dapat warisan. Nah, wa mata bihi, ya, dan ternyata suaminya itu wafat setelah itu. Nah, setelah dia mentalak istrinya. Au makhuf atau makhuf. Nah, kalau yang di atas tadi ghairi makhuf. Ghairi makhuf tidak ada unsur kesengajaan. Kalau yang au makhuf berarti ada unsur kesengajaan agar istrinya terhalang dari mendapatkan warisan, langsung dia talak istrinya. Nah, dia sakit ini ya, misalkan seorang suami dia sakit. Nah, terus ya sudahlah, saya talak bain aja istri saya biar dia nggak dapat warisan dari saya nanti kalau saya mati. Seperti itu. Ada ini suami-suami yang seperti itu. Kayak gitu, karena dia tahu dia sakit dan misalkan sakitnya ini mengkhawatirkan akan membawa kepada kematian, ya, sakitnya ini udah sakit parah, maka dia timbul, dah biar harta saya untuk anak-anak saya aja, maka istri saya talak bain biar dia nggak dapat warisan dari saya. Waliyadzubillah. Nah, jika kasus seperti itu, maka suami istri tidak saling mewarisi. Walam yamut bihi, dan ternyata dia nggak mati, dan ternyata dia nggak wafat karena sakitnya tadi. Nah, lam yatawarosa, maka keduanya juga tidak saling mewarisi. Jika si suami yang sakit tadi, ya, dalam keadaan sakit parah dan dia khawatir istrinya akan mendapatkan warisan dari dia talak bain, dan ternyata qadarullah yang mati itu bukan malah dia, akan tetapi istrinya. Maka apakah si suami yang udah jahat tadi mendapatkan warisan dari istri? Tidak, ya. Suami tidak mendapatkan warisan dari si istri. Nah, akan tetapi bal fi talaqin raj'iyyin lam tanqadi iddatuhu. Akan tetapi mereka mewarisi, ya, yakni mereka itu siapa? Zauj dan zaujah, ya. Suami dan istri saling mewarisi pada talak roja'i. Nah, apa itu talak roja'i tadi? Talak yang bisa kembali lagi, talak yang bisa baikan, seperti itu. Dengan syarat lam tanqadi iddatuhu, selama belum habis masa iddahnya, selama belum habis masa iddahnya, belum selesai tanqadi, belum selesai masa iddahnya. Masa iddah itu apa, Ustazah? Masa berbilang. Jadi gini ya, Ustazah tambah lagi pengetahuan, ya. Istri yang ditalak oleh suaminya, yang dicerai oleh suaminya, talak 1, talak 2, talak 3, atau talak roja'i dan talak bain tadi, kalau dicerai, nah, maka ada masa iddahnya. Berapa lama masa iddahnya, Ustazah? Salah satu quru, 3 kali suci. Suci apa yang dimaksud? Suci dari haid, yakni dia harus 3 kali haid dulu. Haid, suci, haid lagi, suci lagi, haid lagi, suci lagi. Nah, jadi suami istri saling mewarisi pada talak roja'i selama belum habis masa iddah si istri tadi. Nah, kalau misalkannya suami mentalak istrinya dengan talak 2, nah, masa iddahnya kan salah satu quru atau 3 bulan, seperti itu. Nah, di bulan kedua ternyata salah satu dari keduanya wafat, apa suaminya apa istrinya. Nah, maka mereka mewarisi. Misalkan suaminya yang wafat, si istri dalam masa iddah
tetapi baru 2 kali suci, ya baru 2 bulan. Nah, suaminya wafat yang telah mentalak dia tadi, tetapi talaknya baru talak 1 atau talak 2, maka istri masih berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Akan tetapi kalau masa iddahnya udah selesai, nah setelah cerai berlalu masa iddah, bulan kelima suaminya wafat. Nah, apakah istri mendapatkan warisan lagi? Tidak. Karena apa? Karena telah selesai masa iddahnya, meskipun dia talak roja'i. Seperti itu. Ya, jadi Ustazah ulangi. Lihat, perhatikan, isma'na jayyidan. Man abana zaujatahu fi sihhatih. Barang siapa yang mentalak bain istrinya dalam keadaan sehat, ya, maka keduanya tidak mewarisi, tidak saling mewarisi. Atau dia mentalak istrinya dalam keadaan sakit, ya, dia mentalak bain istrinya dalam keadaan sakit tanpa ada unsur kesengajaan, karena takut istrinya mendapatkan warisan. Nah, atau nggak ada unsur, atau memang ada unsur kesengajaan karena istrinya, biar istrinya nggak dapat warisan, ya, dia takut istrinya mendapatkan warisan, walam yamut bihi, namun ternyata dia tidak mati. Suami yang mentalak bain istrinya tadi yang udah sakit parah, ternyata dia tidak mati. Lam yatawarosa, maka keduanya tidak saling mewarisi, ya, tidak saling mewarisi karena talak bain. Akan tetapi suami istri saling mewarisi fi talaqin raja'i, pada talak raja'i. Selama apa? Lam tanqadi iddatuh, selama belum selesai masa iddahnya. Nah, kita lanjut. Wa in abanaha fi maradi mautih al-makhuf muttahaman biqasdi hirmaniha, dan jika abanaha, apa tadi arti abana? Mentalak bain. Hanya ini kembali kemana? Zaujatun. Lihat, ha ini muannas, ya, muannas berarti zaujah, yang dimaksud zaujah. Jika suami mentalak bain istrinya fi maradi mautih, dalam keadaan sakit yang mematikan, ya, sakit parah yang membawa kepada kematian, al-makhuf muttahaman biqasdi. Nah, dia khawatir, ya, dia takut tertuduh ada maksud, ya, muttahaman tertuduh, biqasdin sengaja, ya, sengaja agar istrinya terhalang, herman, agar istrinya terhalang dari mendapatkan warisan. Au allaqa ibanataha fi sihhatihi ala maradih, atau allaqa, suami menggantungkan, ya, suami menggantungkan talak bainnya, ya, talak bainnya kepada istri fi sihhatihi ala maradi. Apa maksud ini? Nih kalian garis bawahi aja, fi sihhatihi ala maradi, jika dia sehat dari sakitnya, jika dia sembuh dari sakitnya. Maksudnya apa itu? Au allaqa ibanataha fi sihhatihi ala maradi, atau suami menggantungkan talak bainnya jika dia sembuh dari sakitnya. Maksudnya gini, kalau saya sembuh berarti saya talak kamu, kalau saya sembuh berarti talak bain jatuh kepadamu. Tapi kalau saya nggak sembuh, belum talak bain. Seperti itu, dijadikannya syarat kesembuhannya, maka jatuhlah talak bainnya. Nah, itu kan menggantung, ya. Kalau sembuh kamu talak bain, kalau saya nggak sembuh, ya wallahu a'lam, seperti itu. Au ala fi'lin lahu fa fa'alahu fi maradih wa nahwi, atau perbuatan apa saja yang dia lakukan di saat dia sakit, ya. Maksudnya dia syaratkan kepada istrinya, kalau kamu pergi dari rumah ini, misal ya, kalau kamu pergi dari rumah ini maka jatuh talak bain
untukmu, kata si suami, ya. Nah, kasus seperti ini apakah keduanya mewarisi? Ini dia jawabannya. Lam yaritha. Suaminya tidak mewarisi istrinya. Ingat, suaminya ya, suaminya yang tidak mewarisi istrinya. Nih. Jadi suaminya yang jahat tadi, ya, yang mentalak bain istrinya, ya, di saat dia sakit parah, di saat dirinya sakit parah, seorang suami yang sakit parah, ya, yang dikhawatirkan akan mati, lalu dia mentalak bain istrinya dan tertuduh, ya, setelah diteliti-teliti karena suaminya bermaksud menghalangi istrinya mendapatkan warisan dari dia, ya, atau dia menggantung talak bainnya jika dia sembuh. Kasus seperti ini ternyata qadarullah yang mati duluan tuh istrinya. Nah, ternyata yang mati duluan itu istrinya, maka lam yaritha, suaminya tidak mendapatkan warisan dari istrinya. Paham? Insyaallah boleh kalian tanya nanti. Ya, akan tetapi watarithuhu fil iddah wa ba'daha ma lam tatazawwaj aw tartadda. Dan istrinya mendapatkan warisan darinya, ya, istrinya mewarisinya, ya, fil iddah, selama masa iddah, dan setelah masa iddah, malam tatazawwaj, selama dia belum menikah lagi atau dia belum murtad. Nah, kasus yang di baris pertama, baris kedua, jika ternyata istrinya yang duluan wafat, ya, maka suaminya tidak mendapatkan apa-apa dari istrinya. Tetapi jika sebaliknya, kasus yang baris pertama, baris kedua, ternyata benar mati suaminya, benar wafat suaminya dikarenakan sakitnya yang parah tadi, maka istri tetap mendapatkan bagian dari suaminya selama masa iddah maupun udah selesai masa iddah, yang pasti istrinya tadi belum menikah lagi atau dia tidak murtad. Masya Allah, ya, berarti Islam itu agama yang adil, ya. Allah memberikan balasan kepada si suami yang telah berniat buruk, ya, karena apa tadi dikatakan muttahaman biqasdi hirman, ya, suami itu memang tertuduh dia mentalak bainnya di saat kondisi dia sakit parah agar istrinya tidak mendapatkan warisan darinya, dan ternyata memang benar wafat dia, dan ternyata si suami tadi benar wafat. Namun Allah tetap mengatakan, ya, Islam tetap memberikan hak waris kepada istrinya, bahkan luar biasa di saat masa iddahnya ataupun masa iddah selesai. Yang penting selama istri belum menikah lagi atau istri tidak murtad. Nah, paham ya, insyaallah. Boleh kalian tanya, Ustazah, arti dari baris kedua tadi apa Ustazah, misal, atau maksud dari baris ketiga tadi apa Ustazah, maksud dari baris kelima tadi apa Ustazah. Boleh kalian WA kan Ustazah, pertanyaan kalian tuh kalian kirim melalui WA, itu boleh. Insyaallah Ustazah akan jawab di pertemuan berikutnya hari Rabu insyaallah. Nah, sampai di sini dulu, ya, semoga bermanfaat dan semoga memang benar-benar jelas untuk kalian, ya, dan kita diberikan oleh Allah kemudahan dalam memahami materi-materi yang akan kalian pelajari di hari ini dan besok insyaallah. Allahumma amin. Oke, kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.